Kristus yang sudah mempersembahkan dirinya seutuhnya sebagai persembahan yang sempurna, yang berkenan pada Tuhan, yang tiada cacat dan tiada noda. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan satu teladan yang istimewa. Bahkan bukan dari perbuatan kami, bukan dari jasa kami, Engkau memberikan keselamatan itu, Tuhan. Karena jika kami yang menentukan keselamatan, tidak ada seorang pun yang akan Kau terima, Tuhan. Karena kami disebut sebagai mayat-mayat rohani di hadapan Tuhan. Kami orang yang sudah mati di dalam dosa-dosa kami, dan kami tidak bisa merasakan. Kami kapalan, Tuhan. Kami mati tangan kami, mati hati kami dan perasaan kami. Tuhan, kami mohon pertolongan. Hari ini kami mau mendengarkan, mau mencerna firman Tuhan, mau memiliki firman itu dan memiliki rahasia hidup di dalam kekayaan Tuhan yang sejati. Memiliki kekayaan yang tidak pernah usang dan tidak pernah habis dibagikan, tidak pernah surut waktu diambil airnya, dan bahkan sumur dan pusat daripada hidup kami itu dan kekuatan dari Tuhan yang menopang kami tiada berhenti melimpah-limpah, meluap-luap dalam hidup kami. Kami bersyukur di hadapan. Berikan kami hati yang taat, telinga yang mendengar dengan konsentrasi yang baik, dan Roh Kudus bekerja melembutkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Amin. Kita akan membuka Efesus kembali pasal yang kedua karena sudah dibacakan. Saya akan bacakan secara bertahap. Jadi kita akan memasuki tentang konsep kekayaan dunia dan kekayaan di dalam Kristus, atau kekayaan dalam kemurahan Kristus. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Firman Tuhan mengatakan status kita, siapakah kita? Jelas dikatakan kamu dahulu sudah mati, bukan menuju kematian, sudah mati. Artinya kalau kita menjadi mayat, kita menjadi bangkai, kita menjadi busuk, dan kita tidak mungkin mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan. Dan kamu sudah mati. Kenapa kita mati? Karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi pelanggaran-pelanggaran adalah menyatakan kita tidak pernah bisa berjalan bersama dengan Allah. Kita tidak pernah bisa berjalan mengikuti langkah-langkah jejak daripada Tuhan. Sedangkan dosa itu adalah hamartia. Jadi kalau tadi pelanggaran adalah, saudara, kalau kita lihat pelanggaran itu sesuatu yang bersifat aplikasi. Saya tidak bisa melakukan itu. Para waktu. Jadi saya tidak bisa melihat dari langkah mana yang harus saya lakukan. Saya menghendaki langkah-langkah itu menurut perasaan saya. Oh, ini yang benar saya. Dan kita tidak pernah tahu langkah yang benar itu. Dan waktu kita dosa di dalam dosa yang sesungguhnya, yaitu kita waktu melakukan seluruh hidup kita itu, tujuan hidup kita tidak tahu kemana hidup kita sebenarnya. Hamartia adalah seluruh hidup kita. Kita bekerja untuk siapa? Untuk apa? Kita tidak tahu. Sasaran kita itu tidak ada. Itu disebut sebagai dosa. Jadi sasaran hidup kita adalah seluruh hidup kita. Dan visi, tujuan daripada hidup kita ini adalah kita menuju pada hidup yang mau hidup seperti Allah, hidup seperti Kristus, karena kita diciptakan segambar serupa Allah. Dan waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan rupa yang baru supaya kita serupa dengan Kristus. Jadi semua ciptaan baru yang dibangkitkan Tuhan, yang mati bersama dengan Kristus melalui kayu salib itu, semua akan hidup serupa dengan Kristus. Dan inilah rahasia kekayaan sejati itu. Jadi kita sudah tidak bisa taat, selalu melakukan kesalahan-kesalahan, dan cara-cara kita sudah tidak benar dan tidak bisa menghendaki apa yang benar. Dan tujuan hidup kita pun kita tidak tahu kemana. Jadi banyak orang bekerja hidup, ditanya kamu hidup untuk apa sih? Nggak tahu. Ya untuk anak saya, supaya anak saya bisa tinggal, bisa sekolah, ya saya bekerja. Apakah itu tujuan kita? Bukan.
Kita diciptakan Tuhan bukan untuk anak kita. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk orang-orang sekeliling kita. Kita diciptakan Tuhan untuk Sang Pencipta. Jadi itulah kebanggaan kita. Jadi kalau ada satu barang itu adalah untuk melayani, atau satu makhluk hidup atau manusia diadakan, diciptakan Tuhan untuk melayani presiden, kita bangga sekali. Betul? Kalau kita diciptakan untuk melayani Perdana Menteri, orang besar yang luar biasa, yang punya kedudukan, kekayaan, kehormatan, kemuliaan itu, kita bangga sekali. Kita bukan diciptakan untuk melayani manusia yang secara kebanggaan kita bisa bangga, tapi kita diciptakan untuk raja di atas segala raja. Kebanggaannya itu rohani, artinya tidak dibatasi dengan materi. Kita dipilih Tuhan, kita mendapat keselamatan, dianugerah oleh Tuhan. Itu bukan perkara apa yang kita miliki, apa yang kita raih, bukan. Tapi kita memiliki kekayaan sejati, yaitu hidup bersama dengan anugerah Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saudara, kamu hidup di dalamnya, di dalam pelanggaran dan dosa-dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi ada jalan dunia, kita ikut jalan dunia ini. Bukan hanya kita mengikuti, dikatakan Alkitab, mengikuti jalan dunia ini karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Saya bukan hanya mengikuti jalan dunia, karena saya juga taat kepada siapa? Yaitu roh yang di angkasa itu. Roh kejahatan itu, roh keegoisan, rakus, ketamakan, penuh dengan perzinahan, dengan dosa-dosa. Roh itulah yang menuntun saya, membelenggu saya. Saya nggak bisa keluar dari sana. Yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua terhitung di antara mereka. Jadi saya, kita semua, Paulus dan semua orang percaya, sama dulu status kita dalam mayat-mayat rohani. Kenapa mayat rohani? Karena kita adalah orang-orang yang tidak ikut di dalam ketaatan pada Tuhan, melanggar dan berbuat dosa, mengikuti jalan dunia ini, menaati roh penguasa. Jadi hidup kita kemana? Kita melayani, yaitu bukan Tuhan. Kita melayani nafsu kita. Kita melayani egois kita melayani anak kita melayani pekerjaan kita melayani dunia ini. Maka di situ kita bukan mengalahkan Tuhan, bukan menyembah Allah, kita menyembah pekerjaan kita. Kita takut rugi, kita tidak takut ke gereja. Kita takut pada bos, kita takut pada pegawai kita tidak takut pada Tuhan. Kita takut tidak dihormati manusia, kita tidak takut tidak dihormati oleh Tuhan. Saudara, inilah manusia. Jadi kita tahu bahwa hidup manusia adalah menuruti, yaitu pekerja-pekerja yang tidak di dalam hidup mereka, bukan pekerja-pekerja yang tahu arah dan sesungguhnya, tapi diikat oleh kuasa kegelapan itu, roh yang ada, penguasa yang ada di angkasa itu. Saya lanjutkan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, dan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kita ini, sebelum kita percaya pada Tuhan Yesus, kita adalah orang yang harus dimurkai. Kenapa dimurkai? Kita ini busuk, kita ini harus dijual. Jadi nekros atau mayat itu diberikan status kita, disamakan oleh Paulus dengan mayat. Itu status hidup kita. Sebaik-baik orang bekerja apapun, bermurah hati, seperti para koruptor, murah hati sekali, bagi-bagi uang pada 40 wanita. Untuk apa? Membiarkan nafsu seksnya bekerja, menikmati wanita-wanita itu dengan uang. Murah hati satu sisi, kelihatannya aku dermawan. Siapa bilang? Bukan uang dia, uang korupsi. Wanita-wanita nggak tahu. Kenapa? Memang kamu tahu kadang-kadang kan uang itu manis, betul nggak? Begitu tahu, oh ini koruptor, saya nggak tahu Pak, tak kembalikan. Kok nggak mau tanya dari awalnya?
dibeli dengan uang, dikasih uang 1 miliar sudah gitu. Bagaimana dunia ini? Bukan hanya koruptor, juga orang-orang semua itu sudah pada rusak semua. Mereka diikat oleh apa? Kuasa di angkasa itu. Ketamakan, nafsu, saudara. Dunia di depan kita ini, banyak sekali, saudara. Termasuk mungkin keluarga kita. Saya barusan ini ada suatu upacara kematian. Saudara, ada warisan emas kiloan. Bukan gram, kiloan. Anaknya dapat semua. Waktu dikubur, orang tuanya dikubur, nggak punya duit. Loh, uang kiloan itu kemana? Habis. Loh, habis kemana? Kamu harus dibagi semua warisan. Kenapa punya papa-papa diambil? Ratus. Akhirnya keluarga berantem. Kamu nggak bisa berantem semua. Manusia ada nggak hatinya? Terus kemudian berbagi, hidup kemudian memberikan dengan kemurahan. Enggak ada. Manusia disebut mayat rohani itu tidak pernah memikirkan kebaikan orang lain. Yang ada adalah kamu pikir saya ya, nuntut orang lain untuk bikin sihnya. Tapi kalau mikir orang lain, nggak mau. Saudara, itulah manusia yang egois sekali. Anak dari kecil sudah punya dosa ini. Kalau nggak percaya dia tanam, egois semua gitu. Satu sisi anak kita itu polos luar biasa, satu sisi sangat egois, mau menang sendiri. Kalau nggak percaya lihat bayi-bayi ini, ya, nangis, minta makan minum, coba biarin, nangis terus, betul nggak? Dari naturnya nggak ada bayi itu sadar, selesai, mamanya ngerti dia sih, nggak ada. Sampai kalau nggak dikasih susu, nggak akan diam. Sampai ada bayi yang sampai badannya main itu rapping. Nangis sampai geter-geter. Heran juga lihat bayi. Menurut juga bayi dia, bayi berbahasa, tubuhnya seperti itu. Mukanya merah, namanya aduh. Saudara, kita hidup di dunia ini bukan hidup yang diikat dengan seperti ini. Coba kita lihat, ya, pada ayat yang keempat. Perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah apa yang menghidupkan mayat-mayat rohani itu? Apa saudara? Kasih Allah yang tak terbatas. Kasih mama, kasih papa, kasih anak tidak akan membangkitkan orang mati, tidak akan membangkitkan mayat rohani. Tapi kasih Allah yang dari surga, dari kekekalan itu yang tiada terbatas, tiada terukur, yang tidak bisa di stop dengan kematian, maut. Waktu Allah mengatakan aku mengasihi engkau, pada saat itulah Tuhan menghidupkan engkau. Mayat itu akhirnya melek. Bukan zombie, bukan Dracula, tapi ini adalah manusia baru. Yang dulu mayat itu ditaruh di tempat yang busuk, yang gelap, yang baunya luar biasa, yang rupanya itu mengerikan. Tidak ada orang mau ke sana, betul kan? Tetapi sekarang waktu kita menjadi manusia kan, bau harum, bercahaya, perbuatan kita menyenangkan Tuhan, dan kita dicari oleh orang sekeliling kita. Tidak ada orang yang berteman dengan teroris. Ada nggak? Wah, bangga dong berteman dengan teroris. Datang ke rumah teroris. Halo, saya mau kenalan. Tapi kalau orang yang baik, orang yang seperti tokoh-tokoh agama gitu ya, orang datang senang sekali. Kenapa? Wah, ini orang tanda petik baik, bajingan, bandar narkoba, mau teman dia. Wah, bahaya Pak, kalau dia ketangkap saya ketangkap juga, gitu kan? Nah, saudara perhatikan. Jadi kalau kita melihat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih yang besar, dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi Allah mengasihi manusia dan melalui Kristus itulah kasihnya itu menghidupkan kita. Nah, apa yang menghidupkan kita? Nanti kita pelajari. Saya lanjutkan. Demikian. Kasihnya telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita.
Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus, perhatikan, Ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yang pertama, dengan kasih Allah kita dihidupkan oleh hidup Kristus. Jadi bersama-sama. Istilah bersama-sama dalam bahasa aslinya itu sim atau sim. Jadi simpatos, sinkronis, sinkronis gitu ya, atau sinkretis. Simpati, tahu simpati? Ada kan nomor simpati? Gitu kan? Itu namanya simpati. Jadi bersama-sama. Jadi kalau Allah di dalam Kristus menghidupkan kita bersama-sama dengan hidup Dia, maka kematian dalam dosa, belenggu dosa itu langsung dipecahkan. Kematian langsung dihidupkan. Saudara, saya masih ingat ada satu mujizat yang luar biasa yang Tuhan berikan dengan hebat sekali. Elia melakukan mujizat 7 kali dalam hidupnya dia. Elisa mendapatkan kuasa penyertaan Roh Tuhan double dari Elia. Artinya kalau Elia bisa 7 mujizat, Elisa 14 mujizat. Soalnya saya pernah pelajari dalam Alkitab, saya cari sampai akhirnya 13. Loh, yang satu mana? Bingung juga gitu ya. Yang satu mana? Saya cari referensi, cari kemana-mana. Saudara, yang double porsi 7 kali 2 itu mana 14-nya? 13 ketemu. Saudara, 14-nya ketemu. Setelah baca-baca kemudian sampai lewat, baru kita tahu. Saudara perhatikan, tulang belulang mayat daripada Elisa dikubur. Saudara, dikubur dan kemudian dibuka lagi oleh orang. Kenapa? Karena waktu digali itu ada mayat yang mau diletakkan di tempat yang sama. Saudara perhatikan, mayat di tempat yang sama. Begitu kena tulangnya Elisa, mayat itu bangun. Mayat itu bangun karena kena tulang Elisa. Mujizat yang ke-14 dari kehebatan dan kuasa Roh Allah menyertai Elisa 2 kali porsi, 2 kali pemberatnya hebat dari Tuhan. Apa yang terjadi? Mati pun bikin mujizat. Hebat sekali. Jadi Elisa melambangkan Kristus. Kalau Elisa cuma 1 mayat masuk kena tulang dia hidup. Yesus berapa? Miliar manusia. Hebat sekali. Kalau Elisa diizinkan Tuhan cuma 1 mayat, tapi kalau Yesus waktu mati dan waktu tulangnya menyentuh engkau, darah dagingnya itu kemudian kau rasakan dalam perjalanan kudus. Saudara tahu apa kabarnya? Hidup akhirnya bangkit jadi manusia. Saudara, ada 2 film yang bagus sekali. Iron Man, Iron Man, yang ketiga, dan Superman yang baru. Saudara nonton film itu? Saya tanya, saudara perhatikan baik-baik. Manusia sekarang sudah bisa punya teknologi. Saya pakai alat jet, saya bisa melintasi angkasa. Dan di Amerika sudah ada beberapa orang yang sudah memperbaiki sistem jet. Jadi nanti kita nggak perlu mobil. Setiap kita nanti kalau parkir ke Gloria, ada parkir jetnya semua. Nanti ibu-ibu tinggal pakai tak langsung kemana? Mau pulang pakai. Wow, hebat juga loh, jangan pikir guyonan. Ini sungguh-sungguh. Ini sudah ada, kalau berjalan di YouTube. Macet di udara. Semakin luar biasa nih jadi Iron Man. Iya kan? Semua itu menunjukkan manusia kepingin mempunyai satu daya melepaskan dari kuasa belenggu-belenggu alam semesta ini. Tetapi hanya Yesus yang bisa melakukan. Waktu Yesus bangkit
Dan waktu dia berbicara dengan murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ingatlah, aku menyertai engkau selama-lamanya. Dia naik. Tidak pakai seperti Superman, tidak pakai seperti Iron Man. Ini Yesus man. Dia naik. Semua murid, kok ada orang terbang? Saudara, firman Tuhan mengatakan di akhir zaman, waktu kita sudah dibangkitkan, sudah dihidupkan, kemudian apa? Saudara, firman Tuhan mengatakan kita akan didudukkan bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Di surga. Di mana surga itu? Di kursi ini? Bukan. Di angkasa. Semua orang takut ketinggian, nggak bisa masuk surga. Aduh, gimana tuh? Saudara, nggak ada ketakutan ketinggian. Kenapa? Kita tidak diikat dengan hukum dunia gravitasi. Kita punya tubuh yang baru, kita punya bumi dan langit yang baru. Nggak tahu bagaimana bentuknya. Kita bisa menyambut Tuhan di angkasa. Bangkit semua orang percaya. Langsung orang percaya masih dikuburnya, masih ada semua yang hidup pun akhirnya terbang satu-satu menyambut Tuhan di angkasa. Dan kita memuji Tuhan, seluruh bumi penuh dengan pujian dari orang percaya. Saudara, saya kalau memandang ini kayaknya kaya sekali, nggak mungkin gimana pikiran. Tapi itu Tuhan janjikan. Dan hari ini kita diberitahu, kamu nanti akan bersama-sama Kristus, akan disambut dan dijunjung tinggi dan duduk bersama dengan Dia. Untuk apa? Memerintah semua jagat semesta ini. Dalam bumi dan langit yang baru, kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, coba kita perhatikan. Dari mayat, betul kan? Kita dihidupkan melek. Lalu dari melek kita kemudian diberikan kuasa roh itu yang masuk dalam jiwa kita, yang menyembuhkan, yang membangkitkan, menghidupkan roh kita. Roh dengan roh, darah dengan darah, daging dengan daging, masuk dalam tubuh jiwa kita. Daging kita nanti daging Kristus, darah kita darah Kristus, roh kita roh Kudus. Jadi sekarang ini orang percaya, saudara ingin tahu rahasianya, jangan pernah takut sakit, takut mati, takut bangkrut. Kenapa? Kalau saudara punya iman yang sungguh-sungguh, hidup mau bersama dengan Kristus, hidup mau seturut dengan Kristus, tidak mungkin Tuhan tidak sediakan kebutuhan kita. Tidak mungkin. Saudara, Tuhan mengatakan dia burung pipit. Dia tidak pernah menanam, tidak pernah melakukan apapun. Tuhan memelihara. Betul kan? Bapakku memelihara. Di ngarai atau di laut yang menderu, aku tidak gentar, aku tidak ingat, aku setia pada. So ini kuasa apa dalam hidup kita? Jika kita menjadi orang Kristen masih takut kena sakit penyakit, masih takut seperti itu, engkau bukan menjadi orang Kristen sejati. Engkau orang Kristen yang sakit-sakitan. Kenapa? Sakit. Jangan khawatir, kenapa? Segala sakit penyakit itu akan membawa kita, jika sakit itu menghentikan hidup kita, Tuhan yang menghentikannya. Berarti apa? Tugas kita selesai. Mati keuntungan, kita bertemu dengan Tuhan dengan tubuh yang baru. Tidak ada sakit lagi, tidak ada kacamata lagi, tidak ada perkampungan, tidak ada tetesan air mata, tidak ada penderitaan. Jadi dari mayat yang tidak ada gunanya, yang dibuang orang, yang dihindari orang, sekarang kita waktu dibangkitkan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Tuhan, kita diberi kekuasaan tempat kedudukan di tempat yang maha tinggi itu bersama dengan Kristus, memerintah dunia ini. Saudara, dari yang paling hina Tuhan angkat menjadi yang paling mulia, maha tinggi bersama dengan Tuhan. Saudara, ada satu kalimat yang luar biasa dari surat Rasul Paulus. Barang siapa yang miskin akan diperkaya Tuhan.
Barang siapa merasa dirinya sombong kaya, dijadikan miskin oleh Tuhan. Itu ayatnya ada. Kenapa Paulus ngomong seperti itu? Karena dia tahu bagaimana menikmati kekayaan kemurahan Tuhan dalam hidupnya dia. Setelah Paulus mengatakan, aku pernah mendapatkan hidup dalam kelimpahan. Aku tidak pernah kekurangan. Aku tahu itu apa namanya kenikmatan dunia. Mulai dari kedudukan sampai makanan minum dia tahu. Salomo juga sama. Saudara, kemudian dia mengatakan, aku pernah menderita luar biasa dan aku pernah merasakan itu semua. Cuma satu yang dia katakan, aku bersyukur di dalam Kristus. Jadi ucapan syukur atas hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan tidak dibatasi dengan berapa banyak kita capai di dunia ini. Saudara, saya buktikan. Coba kita buktikan. Kalau kita mendapatkan uang 10 juta, senang nggak? Saudara ditelepon oleh bank. Ini bukan penipuan ya. Telepon oleh bank. Halo, kamu dapat 10 juta dari bank BCA. Wah, aku senang luar biasa. Betul ya? Waduh, aku cita. Kenapa aku cita? Lumayan 10 juta. Nabung 52 juta dapat 10 juta. Lumayan gitu kan. Tapi nabung 2 miliar dapat 10 juta. Kecil gitu kan. Saudara kalau ditelepon oleh bank, kamu dapat 2 miliar. Gimana? Beda nggak perasaan kita dapat 10 juta? Oh, senang sekali. 2 miliar. Begitu? Kenapa? Jadi uang itu membuat kamu tuh bisa naik turun emosimu. Betul nggak ya manusia ini? Waktu tidak ada uang, oh abang, aku tendang aja. Waktu ada banyak uang, abang sayang kaya. Itu cinta manusiawi. Harusnya kita kebalik. Kalau tidak ada uang, abang aku sayang. Kalau ada uang, abang aku tendang. Harusnya gitu kan? Artinya saya tidak dibeli cinta saya karena abang punya uang. Oh, itu cinta sejati. Betul ya? Nah, saudara, saya tanya sekarang. Waktu kita hidup bersama dengan Kristus, kita hidup sekarang. Bukan mayat lagi. Apakah saya bertingkah seperti mayat? Apakah saya selalu berbusuk dan membuahkan bau-bau busuk? Oh, tidak. Jadi manusia baru itu berpikir perkara-perkara di atas. Selalu memikirkan orang lain, bukan diri dulu. Tapi manusia mayat itu semua berpikir dirinya dulu. Oh, puaskan saya mau nikmati, saya dulu, jangan orang lain. Saya mau menang diri saya sendiri. Oh, itu manusia mayat. Manusia baru tidak berpikir untuk diri sendiri. Firman Tuhan mengatakan apa? Orang-orang mayat itu dengan baik melayani keluarganya. Dia akan rela kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan nikmat diri untuk menolong dan mendidik anaknya. Betul? Waktu kita masih bujang, wah bahaya. Saya pernah naik puncak pegunungan di Jawa Timur, saudara. Jadi saya sering gunung-gunung gitu. Naik ke sana. Dari SMP sampai kuliah, kadang-kadang kesasar juga, takut juga di sana gitu. Saudara, naik gunung ke puncak-puncak. Punya satu kerinduan, punya satu kemauan, punya satu emosi. Wah, kepingin menunjukkan yang luar biasa. Wah, ini loh, hebat. Saudara, kemudian kita turun. Apa yang terjadi? Saudara, apa yang kita pikirkan? Waktu kita mencapai sesuatu, kita merasa bangga, kita sudah sampai di sana. Tapi waktu kita turun, saudara tahu, orang sudah mencapai di sana sudah banyak. Ada yang sampai ke Everest. Bukan yang ke Everest, ada orang yang bisa punya keahlian antara 2 tali yang luar biasa di antara 2 katedral. Dia berjalan tanpa apa? Dia berjalan tanpa galang. Berjalan cuma tuh begini aja. Manusia ini luar biasa. Saudara, kalau kita lihat apakah kemuliaan, kekuatan seperti itu kemudian membuat kita terperangah dan kita katakan, oh manusia itu hebat sekali. Oh tidak. Itu semua nggak ada isinya. Jadi kemuliaan dibangun dengan hati yang sungguh-sungguh mau diangkat oleh Tuhan. Dan waktu kita mau mengenalkan hati Tuhan, waktu kita tahu betul-betul bahwa Yesus adalah tujuan hidup kita, maka seluruh hidup kita itu beralih orientasinya, fokusnya, visinya ganti semua. Dulu aku menjunjung tinggi diriku, wah kebanggaanku, wah saya bisa ini, pamer. Tapi sekarang rendah.
tidak banyak bicara, tapi banyak ngomong. Tidak banyak pamer, tapi memberi pada orang. Dan waktu memberi tangan kiri tidak pernah tahu. Sudah itulah manusia-manusia yang baru, bukan manusia mayat. Wah, kalau manusia mayat itu taunya busuk terus kan. Kalau memberi itu dengan ingat ya, kamu pernah tolong ya, ini baik kamu. Nanti kalau kamu tolong saya, nah itu bukan murah hati, itu murahan. Kalau kamu tak tolong, kamu harus balas tolong saya. Saudara, penjahat itu melakukan yang sama. Bukan kasih Allah. Kasih Allah itu tidak pernah habis dan tidak pernah bisa di stop oleh siapapun. Jadi waktu dikatakan tetapi Allah yang kaya akan rahmat yang luar biasa dengan kasih-Nya menghidupkan kita. Jadi kita hidup oleh karena kasih Allah. Kita bangkit oleh karena kuasa Allah. Kita dihidupkan karena kita segambar serupa dengan Allah. Jadi waktu kita menduduki tempat yang luar biasa itu artinya apa sih? Jadi kita harus hidup sesuai dengan seluruh hidupnya Kristus. Baru kedudukan yang atas ini diberikan barang. Ada seorang yang miskin bertanya begini, pertanyaan, kenapa Pak saya nggak bisa kaya? Saya beritahu dia, Tuhan tahu waktu kamu kaya, kamu pasti banyak dosa, maka Tuhan nggak kasih kamu kaya. Yang Pak kalau saya kaya gimana? Iblis saja kamu. Kenapa siapa? Yang benar Pak? Ya. Roh penguasa dikasih kamu. Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Ada restoran-restoran. Saya ke Surabaya di 2 restoran soto. Diajak makan sana, makan nggak enak kan? Yang antri itu sampai 2 kilo. Ini kalau nggak ada pesugihan nggak ada. Betul? Nggak ada faktor yang membuat orang itu menarik, nggak ada. Nggak ada sesuatu yang luar biasa, nggak ada. Kok bisa orang datang? Itu anak buahnya iblis yang datang. Makan bareng-bareng di sana. Apa termasuk saya? Gitu kan, saya juga makan dan waktu saya makan, apa yang enak ini? Oh, ini biasa semua. Tapi yang datang itu antri sama orang berdiri gitu ya. Kok bisa seperti itu? Ada kuasa yang luar biasa di sana. Bisa menarik orang. Bisa nggak seperti itu? Oh bisa. Tapi bukan itu. Waktu Tuhan sudah memberikan kita kuasa yang murni, yang betul-betul sungguh-sungguh, maka saya percaya. Perhatikan, saya baca. Gereja yang murni, keluarga yang murni, kasih suami istri yang murni, pasti akan mendatangkan orang-orang yang murni. Anak cucumu akan murni. Ini janji Tuhan. Jika suami istri hati yang murni itu Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan mereka menikah, maka anak yang mereka lahirkan anak perjanjian. Setiap kelahiran di dalam satu roh yang sama. Tuhan janjikan sunat anakmu Abraham pada umur 8 hari karena anakmu masuk dalam perjanjian. Saudara, kita ubah dengan baptisan sunat itu. Jadi saudara perhatikan, waktu kita dijamin oleh Tuhan bahwa kita akan diberikan jaminan jika engkau terus pegang setia, karena engkau tahu kalau tidak bisa setia. Tuhan kaya dengan kesetiaannya. Oh Tuhan, terima kasih. Saya jatuh dalam dosa daging, saya masih berbicara terus dengan dosa. Tapi manusia roh saya terus mengingat pegang salib Tuhan, pegang terus. Saudara tidak akan dilumpuhkan. Di situ kita akan mendapatkan satu hidup yang berlimpah-limpah. Kenapa berlimpah-limpah? Oh Tuhan, aku dalam kesalahan Kau masih mengasihi Kau setia menunggu aku. Kita gak habis-habisnya tiap hari berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Kenapa? Engkau jagai anakku Tuhan. Engkau jagai Tuhan. Engkau jagai perusahaan, Engkau jagai semua. Kenapa? Karena aku serahkan hidupku untuk Engkau. Seluruh hidupku untuk memuliakan Engkau. Nah, saudara, waktu seseorang sudah tahu orientasi hidupnya, dia tidak akan lagi untuk melihat dirinya nomor satu. Seorang ibu, kalau anaknya sakit, seorang bapak kalau anaknya sakit, tidak mungkin dia mengatakan, anakmu sakit, oh ya aku mau renang, aku mau tenis, biarin aja, nanti habis tenis baru lulus. Bisa gitu bapak kamu? Coba saya tanya, itu orang tua gila. Betul nggak? Papa seperti ini, anaknya sengsara udah sekarat seperti itu, masih mau hobinya. Kalah
satu jemaah juga nggak seperti itu. Saudara perhatian dulu. Istrinya kerja setengah mati di toko di pasar itu, gitu ya, di satu toko pasar itu. Wah, di sana istrinya siang malam bekerja dengan luar biasa. Kadang-kadang ada yang dia berdoa pada Tuhan, Tuhan berkati. Terus dia seperti itu. Saudara, suatu hari istrinya sakit luar biasa. Dan dinyatakan oleh dokter, istrimu tunggu waktu saja. Kenapa? Dia kena kanker hati. Saking kerja keras, dia kena level, dibiarkan terus sampai akhirnya level itu menjadi anggur. Terus di situ ada cancer. Saudara, dokter mengatakan istrimu tinggal tunggu. Suami kalau benar-benar tahu, aduh, yang kerja itu saya, yang memberi makan hidup saya itu saya. Wah, dia akan mengabdikan kehidupan saya. Oh tidak, manusia mayat ini tidak seperti itu. Apa yang terjadi? Saudara, dia mencari wanita lain. Dia menikmati seks dengan wanita lain. Ini hidup tak waras. Tidak ada moral, tidak ada hati, tidak ada perasaan. Saudara, apakah ini cinta sejati? Oh tidak. Dan saya melihat orang seperti ini banyak. Dan waktu saya lihat laki-laki seperti itu, saya mengelus dada saya. Oh Tuhan, kok ada orang biadab kayak gini? Nggak punya hati, nggak punya perasaan. Istri setengah mati ditinggal kenapa? Diambil hartanya, dibuang. Habis manis sepah dibuang. Ini nggak habis manis sepah diinjak, dibuang. Dia cari wanita lain yang masih muda, dia kawin dengan wanita. Soalnya ini bukan cinta, ini setan. Ini nafsu yang betul-betul itu berhala. Saya bertemu satu orang waktu saya berkhotbah selesai, saya khotbah tentang kekudusan Tuhan. Seorang suami datang dengan istrinya. Selama 8 tahun tidak pernah satu kamar. Mereka hanya bisa bersatu karena anak-anak. Pak, kami karena anak-anak kami. Kami terus seolah di gereja kami bisa bergandengan tangan. Itu semua palsu, Pak. Kok bisa kamu seperti itu? Bersandiwara di hadapan dunia. Anaknya tahu. Saudara, anaknya tahu, mama papa pura-pura. Anak yang tidak pernah mau ke gereja, saudara. Dan bukan hanya begitu, ini juga seorang diaken. Begitu kuasa Roh Kudus berbicara kepada suami istri ini, setelah berkhotbah, 2 orang datang, Pak, bisa kami bertemu? Kenapa? Saya waktu cuma tinggal 15 menit. Setelah ini saya naik mimbar lagi, saya harus berkhotbah. Minta waktu. Untuk apa? Kami mau share. Oke, masuk. Waktu di-share, saya kaget, saudara. Kaya, cantik, ganteng, tidak kekurangan apa-apa. Diberkati Tuhan luar biasa. Kok bisa itu seperti ini? Nggak masuk akal bagi saya. Apakah kekayaan itu menjadikan kita damai? Apakah kepintaran menjadikan kita kemudian taat pada Tuhan? Oh tidak. Firman Tuhan dalam Alkitab mengatakan, kekayaan jika engkau kejar itu banyak jebakan-jebakannya. Engkau harus hati-hati. Kalau kau mulai cinta akan uang, wah di sana saudara itu bahaya sekali. Kenapa? Engkau tidak akan peka terhadap sekelilingmu. Tidak akan peka terhadap apa? Orang-orang yang membutuhkan bantuan. Oh tidak, semakin saya menyedot uang, saya semakin tidak berperasaan. Saya semakin ingin menabung, punya apa ini, harta semakin besar, semakin senang, semakin besar sampai meledak nanti. Suami istri bisa berbicara seperti itu. Saya tanya, maksud kalian apa? Pak, kami ingin kembali menikah, remarriage. Dan dia minta bimbingan. Saudara, dalam beberapa waktu ini saya membimbing 2 pernikahan yang dalam masalah besar. Satu dari Jogja,
satu dari Surabaya. Saudara, waktu saya berbicara konseling pranikah, bicara-bicara, saudara, ada masa lalu yang luar biasa. Saudara perhatikan, jika masa lalu itu adalah masa lalu yang bahaya ditulis dalam Alkitab, hal-hal yang sangat bahaya. Saya beri contoh, lesbianisme, homoseks, bisme, itu sudah dilakukan, maka itu harus mendapatkan bimbingan khusus. Saudara, waktu orang sudah mengerti hidup yang hancur seperti ini, dia kembali pada Tuhan. Apakah Tuhan kemudian membuang mereka? Aku jijik pada engkau. Oh tidak. Kayanya Tuhan itu loh, wah, luar biasa, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kadang saya marah sekali dengan orang seperti itu. Oh itu laki-laki macam apa kamu? Kurang ajar sekali. Dia bertobat. Kadang-kadang saya nggak bisa terima, saudara. Tuhan bisa terima. Saya nggak bisa terima. Wah ini orang kurang ajar ini. Waktu dia datang pada Tuhan, dia menang, Tuhan aku berdosa. Tuhan terima. Saya nggak terima. Aneh sekali. Saudara, Tuhan itu mempunyai satu titik paradoks yang luar biasa. Di satu titik, dosa sekecil apapun Tuhan tidak tolerir. Tuhan akan binasakan dosa apapun. Tuhan akan murka, Tuhan akan hukum kau. Tetapi jika hatimu dibuka oleh firman Tuhan, dibuka oleh kuasa Roh itu, dijadikan dan kemudian kamu bertobat, dosa sebesar apapun Tuhan buang ke tepi laut. Itu hebatnya Tuhan kita. Tuhan kita tidak seperti Tuhan yang lain dihitung. Oh kalau kamu puasa tak hitung, tak perseni, terus kemudian diskon, dosamu tak diskon. Oh tidak begitu Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah ada diskon-diskonan. Dosa sekecil apapun sampai sebesar apapun tetap tidak bisa masuk surga. Sebaliknya, dosa sebesar apapun jika engkau bertobat dengan sungguh-sungguh seperti Daud, Salomo datang pada Tuhan dengan tangisan yang luar biasa sekali. Dia mengatakan hidup sia-sia, aku betul-betul sia-sia. Salomo tuliskan dalam kitab Pengkhotbah, dari ujung sia-sia ke sia-sia, semua sia-sia. Apakah Salomo tidak kekurangan makan minum? Oh tidak, dia kelimpahan dalam mata, kelimpahan dalam mulut, makanan enak, minuman enak, otaknya luar biasa, dia keindahan, wah semua istana luar biasa. Tetapi saudara, apa saja dia punya nafsu yang ada membuat dia jatuh sampai terperosok. Dan Tuhan katakan, Salomo, di tangan aku pecahkan bangsa Israel. Surat di tangan karena engkau kotor tangan, aku pecahkan bangsa Israel. Daud, karena engkau berzina, engkau membunuh orang, engkau tidak boleh membangun bait Allah. Saudara, semua dosa ada resikonya. Waktu kita membaca Mazmur 51, betapa kayanya oh kasih setiamu Tuhan, itu Daud tuliskan. Mazmur 136, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu, bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu. Kita pernah berkhotbah, hamba Tuhan di sini khotbah ini 1 bulan penuh kasih setia. Betapa kayanya luar biasa. Kenapa? Dosamu itu yang begitu menghina Tuhan, yang menjijikkan, yang busuk seperti mayat itu, dengan kasih yang lebih hebat dari kematian dan mayat. Kehidupan itu melebihi kematian. Amin. Saudara, kehidupan lebih dari kematian. Yang hidup tidak bisa mati, yang mati bisa hidup. Betul kan? Coba perhatikan. Yang hidup di dalam Tuhan tidak akan bisa mati, tapi yang mati di luar Kristus bisa dihidupkan Tuhan. Bisa. Kekayaan itu apa? Saudara, bukan berapa yang kita capai, bukan berapa yang kita dapatkan, bukan berapa yang dunia yang bisa kita capai, bukan. Tetapi seberapa engkau memiliki hati Tuhan, seberapa relanya engkau salurkan, seberapa sukacitanya engkau persembahkan. Itulah kekayaan hidup kita. Tidak menuntut apapun. Jika kita menolong orang,
jika kita memberi persembahan, jika kita terbeban, tergerak hati kita dengan belas kasih dari Tuhan, dengan kemurahan dari Tuhan, kita melihat orang ini, ini orang bertolong. Saya mempunyai dana, saya mempunyai tenaga, saya mempunyai keahlian, saya bisa tolong dia. Tolong. Saudara, waktu kita memberikan itu pada mereka, kita sedang memberikan mayat-mayat itu, yaitu benih-benih kehidupan sebenarnya. Jadi dikatakan demikian, waktu kita mati di dalam dosa, Yesus mati dalam kematian dosa kita, dan Dia mengambil kematian kita. Yesus mati bagi dosamu, dan kita diangkat dalam mati bersama dengan Kristus. Jadi ada dua hal. Yesus mati mengambil dosamu, dan kita kemudian mati bersama Yesus di dalam ketidakberdosaannya. Dan waktu Yesus bangkit di dalam tubuhnya, di dalam kematiannya, kita bangkit di dalam Kristus. Setelah selesai, kita didudukan bersama dengan Kristus, kita hidup bersama dengan Kristus, kita memerintah bersama Kristus. Selesai? Oh bukan. Sudah ini terakhir, akhir zaman. Tapi Tuhan mengatakan, waktu aku bangkitkan engkau, ingat baik-baik, petugasmu masih ada di dunia, masih banyak mayat-mayat di dunia ini. Maka Tuhan waktu mengangkat kita, membangkitkan kita, Tuhan mengirim kembali mayat yang hidup ini yang sudah dibaru, kemudian memberikan benih-benih kehidupan pada mayat-mayat yang lain di dalam kegelapan, dan Tuhan menantikan di surga. Dan itulah tugas kita. Saudara, jadi kita berpikir, oh Pak, bagaimana bisa saya? Oh betul, kamu gak akan bisa, mayat gak akan bisa kamu hidupkan. Tetapi firman yang kamu hidupi dalam hidup Kristus itu, dan waktu kamu berikan, saksikan, dan kamu limpahkan pada orang itu menjadi benih kehidupan yang akan membukakan seluruh hatinya untuk tercelikan di hadapan Tuhan. Saudara, waktu kita ditangkap oleh Tuhan, kita ditangkap oleh orang lain. Orang lain ditangkap orang lain. Dan siapakah yang pertama kali ditangkap? Rasul-rasul. Rasul-rasul ditangkap oleh Kristus. Dan dari rasul-rasul kemudian rasul-rasul menuju mayat-mayat yang lain, mayat-mayat rohani yang mati dalam dosa. Rasul-rasul berkhotbah, memberikan hidupnya, mencurahkan kemurahan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Kemudian orang itu kemudian tercelikan, dan orang tercelikan, rasul mati, orang ini hidup, terus mengalir sampai ke akhir zaman, sampai ke ujung-ujung dunia. Dan saudara, itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Bukan kita menimbun pada diri kita. Kalau kita sudah mengerti bagaimana hati Tuhan dalam kemurahannya bisa memberikan, saudara perhatikan baik. Ada satu orang berkata begini, Pak, kenapa ya saya sulit memberi persembahan? Waktu saya gajian 1 juta, saya memberi pada Tuhan 200.000. Saya betul-betul ya. Ini dialami adik saya juga. Dia tanya pada saya, waktu kemudian dia mendapatkan gaji 1 bulan 20 juta, saya tanya, dia dikasih berapa? Kalau dari 1 juta dia kasih 200.000, artinya 20%. Kalau dia mendapatkan 20 juta, dia kasih berapa? 4 juta. Sesuai dia. Waktu kita mendapatkan ini, kita dididik oleh Tuhan, kita setia dalam perkara kecil, Tuhan naikkan. Terus kemudian naikkan sampai begitu besar. Dari cuman nggak sampai 7 juta, dia kemudian menjadi manajer, langsung mendapatkan 20 juta lebih. Dan waktu 20 juta lebih, apakah dia semakin bermurah dalam Tuhan? Manusia mayat rohani kita semakin menuju Tuhan, tapi manusia rohani kita semakin limpah. Perhatikan, ini bukan perhitungan ekonomi. Perhatikan, 1 juta diambil 200 berapa? 800.000. Betul? Jadi pas ada uang berapa? 800. Saya tanya, 800 ya? 20 juta diambil 4 juta, ada berapa? 16 juta. Banyak mana? Apakah dia kekurangan? Oh tidak. Apakah dia terpuruk dari sini? Oh tidak. Betul nggak? Coba kita bandingkan. Yang di sini 200, ini 800. Yang di sini 4 juta, di sini 16 juta.
Saudara tidak? Apa yang salah dengan persentase ini? Yang salah hatinya. Harusnya kalau saya, oh Tuhan saya cukup mendapatkan seperti William Starr, seperti Hudson Taylor, seperti para misionaris yang hebat-hebat itu. Sudah dia mengatakan begini, Tuhan waktu aku 1 juta, aku 800.000 cukup. Waktu aku 2 juta, terus aku berikan 400.000, 1.600.000 aku cukup. Tuhan aku cukup ini. Waktu Tuhan limpahkan terus sampai akhirnya 20 juta, dia ada 16 juta. Sudah tahu apa yang dilakukan? Dia hanya mengambil 800.000, sisa semuanya dan limpahkan ke Tuhan. Itu hati bermurah. Dia tidak pernah kekurangan, anak cucu tidak pernah kekurangan. Semua berkat yang terus melimpah dari Tuhan, dari perusahaannya, dari penambangan, dari apapun, dia salurkan ke sekolah teologi. Saudara, cara berpikirnya beda. Tapi kalau orang penuh dengan pemikiran ayat, berarti kan 800.000, oh Tuhan udah ngeluh sedikit, 20 juta, tambah ngeluh kenapa? Oh Tuhan besar sekali. Saudara, kenapa manusia bisa seperti ini? Karena manusia pada dasarnya dan pelit, kikir, dan tidak mau berbagi. Dasar manusia maya itu adalah apa? Kita tidak pernah punya murah hati setitik pun. Saya beritahu, saudara, kalau dia belajar apa yang saya ngomong, saudara akan menangis luar biasa. 2 tahun istri saya menangis dengan cara hidup saya. Menangis. Dia katakan, aku tahu seperti ini. Oh, kalau tahu kamu seperti ini, aduh, katanya. Bagaimana masa depan anak-anak kita? Bagaimana masa depan? Saya katakan, burung pipit di udara. Kita cukup makan. Sudah waktu saya pertama kali pelayanan 125.000, 240, 300, 450. Saya tahu satu-satu. Sampai hari ini Tuhan pelihara saya, tidak terkurang apa. Apa saya kurang bersyukur? Semua limpahan dari Tuhan. Setelah kita berhadapan dengan Tuhan, oh Tuhan, saya dapatkan satu berkat hari ini, 20 juta. Waktu saya berdoa untuk perusahaan di Bandung, buka perusahaan baru, Pak Agung datang berdoa, oke, saya berdoa. Doa 5 menit, pulang, kasih 5 juta. Saudara, kalau saya berpikir, wah, ini kan saya, kenapa Tuhan sia-sia ya? Thank you. Kenapa? Bisa makan enak ya, anak-anak nanti mau beli apa bisa. Tidak. Pola hidup kami tetap sederhana. Tidak kemana-mana. Kami tetap hidup memperhitungkan semua yang limpah dari Tuhan. Kita sisihkan. Pertama untuk masa depan anak kita, untuk pendidikan dia, saya serius sekali. Yang kedua adalah berapa banyak orang bisa kita tabur hati Allah yang murah. Saudara, saya berikan ilustrasi ini lagi. Ada 2 orang saudara, yang satu dilimpahi berkat oleh bapaknya, oleh mamanya. Dia minta apapun, akhirnya dia percaya. Dia punya titel banyak, usahanya berhasil. Tapi anak yang satu, tanda petik, pas-pasan, dibiarkan. Kamu berjuang sendiri. Saudara, 15 tahun kemudian, anak yang kakaknya ini, wah luar biasa, orang tuanya bangga, wah, bagus ya, bisa kasih uang bulanan. Saudara, anak yang biasa ini, yang dari SMP, dari SMA sudah mulai ngajar, terus kuliah, tetap ngajar, sampai dia bekerja sendiri, suka bekerja sendiri, punya prinsip sendiri. Yang ini, wah, kesombongan luar biasa, kemegahan diri. Selesai. Akhirnya aku Saudara, sudah tahu apa kata orang tua saya waktu melihat itu semua? Aku tahu seperti ini, saya tidak akan terima untuk namanya orang tua, anak jatuh. Dia katakan, saya kembalikan aja pemberian untuk menolong kau. Tidak bisa. Jatuhnya lebih parah. Kalau kamu dikasih cuma 1 bulan 1 juta, dia jatuhnya 2 miliar.
nggak bisa normal. Saudara katanya, akhirnya ini yang hidup sederhana, yang tidak dianggap, anak pokok bawah, anak yang kecil, gitu kan? Orang yang nggak pernah menganggap apapun. Saya tanya, waktu ini terpuruk, dia kemudian berada di tengah. Dia tidak kaya, dia tidak miskin, tapi dia punya kasih Allah. Dan waktu kakaknya terpuruk, saudara, siapa yang menolong? Dia tidak pernah kenal murah hati, tidak pernah Tuhan bagaimana. Dia memang Kristen, tapi dia nggak tahu hati daripada Kristus. Saudara kalau tahu, saya setiap hari, saya tidak pernah mengingat hal ini. Saya berkata begini, jika mungkin, saya tidak mau mengatakan itu pada siapapun. Kenapa saudara? Itu bukan kebanggaan, tapi itu adalah satu kasih Tuhan yang luar biasa. Berpikir yang lain. Mengapa saya bisa bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidup? Perhatikan. Yang pertama, saya sudah terlatih hidup dalam kesusahan. Dan saya sudah biasa berkomitmen seutuhnya untuk pekerjaan dan untuk Tuhan. Dari umur belasan tahun sampai saya lulus kuliah selama 8 tahun. Sudah sebagai adik daripada kakak saya. Dari kekayaan saya jauh dengan dia. Wah, jauh sekali. Tapi saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa 8 tahun mempersembahkan hidup saya. Gaji saya setiap bulan saya berikan seutuhnya untuk sekolah minggu selama 8 tahun. Saudara, yang diambil, yang dituai oleh kakak saya, kehancuran hidup. Tapi saya menemukan manusia-manusia yang terus mengingat apa yang pernah saya lakukan. Di dalam saat saya kesulitan hidup, orang-orang dikirim Tuhan, murid-murid sekolah minggu saya teringat dengan saya. Waktu saya kecelakaan, mereka datang. Waktu dalam segala kondisi apapun, mereka datang. Waktu saya kecelakaan di Gloria, orang-orang saya di Bandung datang semua ke rumah saya, datang ke rumah sakit. Saudara, itu kumpulan. Saya tidak pernah takut apapun. Saudara. Kalau toh saya mati, saya percaya ini persembahan tubuh yang hidup. Jadi kemurahan hati Allah tidak ditentukan dengan berapa banyak kita dapat seperti kakak saya. Wah, dipuji-puji oleh keluarga saya. Wah, sukses luar biasa. Tapi tidak ada memuji kita yang biasa. Setelah dia jatuh, siapa yang tolong orang ini? Siapa yang memberikan hasil? Siapa yang mengangkat dia? Saudara, adiknya. Sampai hari ini saya menanggung hutang dia. Sampai kapan saya nggak tahu. Tapi saya beritahu dia, saya akan tanggung engkau. Karena seperti Yusuf katakan, jangan khawatir, aku tanggung engkau. Saya percaya Tuhan berkati saya. Jika Tuhan berkati saya, Tuhan percaya saya akan salurkan. Bukan untuk diri saya. Saudara, kalau saudara menjadi keluarga bersama dengan saya, saudara akan melihat sulit sekali hidup seperti itu. Tetapi jika kita mulai membagikan itu, saudara, ada satu sukacita yang hebat sekali. Waktu kita bisa melepaskan itu untuk Tuhan, untuk sesama kita, untuk memberikan, melepaskan semuanya untuk nama Tuhan. Wah, saudara, itu sukacitanya melampaui dunia. Dan kita harus bersyukur. Saya harap saudara memiliki hati seperti Kristus. Saudara, mari kita berdoa. Dan saya mohon kepada